Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Jihad Fahrul Islam, juga dipanggil Jihad. Saya dari kelas TIFRP RM 220M, yang dimana di sini saya akan membahas mengenai komunikasi interpersonal untuk memenuhi tugas mata kuliah Personal Development yang diampu oleh Bapak Jack Febrian, STMT. Langsung aja kita masuk ke materinya. What is interpersonal communication atau apa itu komunikasi interpersonal gitu. Nah, ada proses pertukaran informasi, gagasan, perasaan dan pandangan antara dua orang atau lebih melalui berbagai bentuk komunikasi tatap muka gitu. Nah, yang mana berarti kita itu eh, cara melakukan komunikasi antar dua orang ataupun beberapa orang, banyak orang. Nah, bagaimana cara mereka melakukan komunikasi dengan baik gitu. Bagaimana cara berketika dengan baik, bagaimana cara mereka mengungkapkan pendapat ataupun menyanggah pendapat ataupun eh, melakukan komunikasi yang secara langsung gitu, baik verbal maupun non verbal gitu. Nah, bagaimana cara interaksi yang baik itu bagaimana caranya gitu. Nah, itu melakukan suatu konsep interpersonal communication atau komunikasi interpersonal gitu. Next. Nah, pada dalam satu kasus ini, eh, karena mata kuliah ini menugaskan yaitu terkait debat capres dan cawapres 2024 karena ini topik yang sangat kemarin. Nah, ini sangat relevan dalam topik tugas kali ini yaitu untuk personal komunikasi interpersonal gitu. Nah, pada debat kemarin saya menonton juga, namun saya tidak mengumpul karena ada waktu tugas yang pas live itu yang harus dikerjakan dulu. Tapi saya nonton ulang lagi dalam channel TV video atau YouTube yaitu Narasi TV yang untuk ini si ini si biasanya di youtubernya itu ada si youtubernya itu namanya Ibu Najwa Shihab, mungkin kalian teman-teman juga tahu ya siapa itu Ibu Najwa Shihab gitu ya. Nah, langsung aja kita masuk ke materinya, kasusnya itu debat capres dan cawapres 2024 kemarin. Kenapa sih komunikasi internasional itu sangat penting dalam dunia politik? Ya jelas, karena komunikasi internasional itu memberikan peran kunci dalam bentuk citra dan pengaruhi persepsi publik terhadap para calon presiden atau wakil presiden. Mari kita lihat bagaimana penampilan komunikasi internasional dapat mempengaruhi dinamika sebuah debat politik pada kemarin gitu. Nah, yang terlihat sekali bahwasanya debat kemarin yang dilakukan pada sidang debat kemarin, apa itu entah itu debat capres ataupun cawapres, pertama kali dilihat itu adalah mereka menampilkan visi misi mereka. Itu adalah satu momentum utama mereka atau jurus pertama yang dapat mempengaruhi persepsi publik untuk memilih mereka gitu. Mereka percaya pada mereka. Bagaimana cara mereka menyusun kata-kata, bagaimana cara mereka menyusun suatu kalimat yang emang dapat mempengaruhi persepsi dari si publiknya gitu. Entah itu audiens dari umum atau audiens yang dalam debat tersebut gitu. Nah, di sini adalah momentum sangat penting gitu karena ini yaitu suatu hal yang harus dilakukan pada saat kita mempengaruhi audiens, mempengaruhi komunikasi pertama kita agar agar dapat menguasai forum debat tersebut gitu. Nah, kita lihat beberapa capres dan cawapres semua pendapat tentang Indonesia Emas 2024 2045 untuk itunya. Nah, bagaimana cara menyusun mereka kata-katanya itu sangat mempengaruhi hal tersebut. Nah, maka tadi itu saya melakukan analisis terkait hal itu. Nah, terjadi suatu eh, metode yaitu terkait pertukaran pidato dan respon antara debat tersebut, yaitu ada ada tanggapan atau sanggahan yang dilakukan para capres dan cawapres tersebut, baik itu menyampaikan gagasan atau membahaskan pertanyaan dan satu sama lain. Namun dalam debat kemarin ada beberapa hal yang melenceng, yang dimana harusnya tetapkan pada waktu yang harus yang ditetapkan untuk para penyanggah ataupun saat menyampaikan pertanyaan. Tapi mereka ada beberapa capres atau cawapres yang mereka tidak menaati peraturan tersebut gitu. Dan ini sangat berdampak sekali pada komunikasi internasional atau di mata publik bagaimana cara mereka terlihat gitu, bagaimana orang yang emang bisa menaati peraturan dan yang tidaknya gitu, ataupun dari bahasa mereka.
ataupun dari watak mereka tersendiri. Makanya itu sangat penting sekali bahwasanya ekspresi wajah dalam satu tubuh itu sangat penting dan sangat mempengaruhi pada debat kemarin. Karena eh, orang psikologi bilang bahwasanya eh, orang bisa dilihat kebohongannya dari ekspresi wajah mereka atau gerakan tubuh mereka gitu. Nah, kemarin kita lihat ada beberapa ya capres-cawapres, mungkin itu persepsi saya sendiri, namun saya terlihat juga terkait bagaimana cara mereka mengatasi atau menyanggah eh, pertanyaan yang telah dilontarkan dari capres lainnya gitu. Nah, bagaimana cara mereka gugup saat menyampaikan pendapat ataupun kurang pas terkait waktu yang diberikan oleh eh, pada saat debat kemarin gitu. Ini sangat mempengaruhi para audiens atau masyarakat Indonesia pada debat kemarin. Terus juga hindari serangan pribadi. Nah, kemarin juga banyak capres dan cawapres yang berargumen atau merendahkan lawan politik mereka gitu. Ini sangat mempengaruhi etika debat gitu. Karena karena harusnya dalam komunikasi interpersonal kita harus berespek, kita harus juga menghargai pendapat ataupun eh, pertanyaan yang mereka ajukan gitu. Jangan saling menyerang satu sama lain, apalagi hal pribadi gitu. Menyerang secara hal pribadi, bukan secara hal yang emang yang dikemas dalam dunia politik gitu. Nah, itu sangat mempengaruhi para audiens. Teman-teman juga tahulah siapa yang melakukan hal itu dan bagaimana cara mereka melakukan itu. Nah, terus juga ada yang beberapa capres dan cawapres mengelak dan ada juga yang menjawab pertanyaan. Nah, ini sangat eh, tercermin gitu bagaimana para capres atau cawapres yang menyanggah atau mengelak pengelak yang harus pertanyaan itu alurnya terus ini, tapi mereka menjawab ke sana gitu. Nah, ini juga sangat hal yang sangat krusial, yang dimana masa iya pemimpin ragu-ragu atas jawaban mereka. Harusnya pemimpin itu tahulah apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana cara mereka mewujudkan rencana itu gitu. Nah, juga kesimpulannya dalam komunikasi internasional dalam debat kemarin dengan Presiden 2024 kemarin, yaitu dampak yang signifikan pada citra calon dan pemilihan umum itu sangat terlihat gitu. Nah, mungkin teman-teman juga sudah memilih siapa yang emang emang pantas untuk memimpin Indonesia di 2025 yang akan datang gitu. Di sini juga para pemilih pemilih menginginkan calon yang tidak hanya memiliki visi dan pemikiran yang kuat, tetapi juga mampu berkomunikasi dengan jelas, menghormati langkah politik dan bisa langsung pada masyarakat. Nah, itulah beberapa analisis saya terkait debat capres-cawapres yang mana eh, yang mana saling terhubung dalam materi yang saat ini saya bicarakan, yaitu komunikasi interpersonal. Nah, bagaimana komunikasi interpersonal itu penting sekali dalam dunia politik atau debat yang kemarin 2024 gitu, debat calon presiden dan cawapres presiden 2024. Mungkin sekian dari pesan saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Mohon maaf sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.